Engko nek kowe di tengah jalan dicalonno dadi wakil presiden, kok ngantek gelem. Aku arep kampanye ning gone wakil presiden sing liyane. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya pertarungan politik ya antara PKB dan PBNU semakin meruncing, semakin menemukan titik temu di situ begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat saja dari pernyataan dari Gusmus begitu kan ya, ketika Gus Yahya pada waktu itu ingin pamit, ingin mencalonkan diri sebagai ketua PBNU, ketua umum PBNU. Bahkan Gusmus mengancam bakal gembosi ketua umum PBNU jika lakukan hal ini. Jika melakukan mencari keuntungan di dalamnya. Makanya kata Gusmus ketika ditanya begitu kepada Gus Yahya, ya, kamu tujuannya apa ya untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU? Dia mengatakan saya ini adalah pegawai. Artinya apa? Artinya ingin mengabdi begitu kan. Tapi dengan kenyataan ya di tengah-tengah jalan ini seolah-olah masyarakat memandang ada dipolitisasi begitu kan. Ada nuansa-nuansa seperti itu begitu ya, terutama dengan meruncingnya kabar antara Caimin dengan PBNU. Lantas bagaimana dengan posisi Gusmus ya, dengan pernyataan dulu dengan yang kemudian kalau ya ada kepentingan-kepentingan besar di dalamnya, apakah akan menggembosi ketua umum PBNU? Kita tunggu saja ya. Tapi inilah secara realitas begitu kan. Saya mengamati betul dan kagum ya kepada Gusmus begitu kan. Mereka tidak tertarik pada dunia politik praktis. Mereka tidak tertarik pada jabatan-jabatan pemerintahan. Mereka tidak pernah tertarik dengan nuansa-nuansa yang digoda atau dirayu oleh penguasa. Mereka tetap konsisten menjalurkan nama baik ya pribadi sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai Gus di situ begitu kan ya, merepresentasikan sebagai Gus yang sesungguhnya di situ. Ini mari kita baca. Saya kagum ya. Mereka mengatakan begini ya, komentar-komentar netizen ya, ke kulo ya derek Mbah Yai Maimun. Ya silahkan begitu kan. Kalau korupsi mah potong tangan aja. Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Gue kira mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU niatnya untuk khidmah, ternyata cari pekerjaan. Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Saya coba komparasikan ya agar kita paham begitu kan. Masih ada toleransi Gus biarpun nyata-nyata mendukung ya Nazil Israel. Wah, apa ini ya? Kok komentarnya seperti itu, ngeri-ngeri betul ya. Mungkin pengen rangkap jabatan ketua umum PBNU sekaligus ketua umum PKB. Tahu betul begitu kan ya bahwa Gusmus mengatakan kalau Gus Yahya menjadi lalu kemudian tertarik menjadi wakil presiden, saya juga akan menjadi wakil presiden orang lain. Nah, kabarnya begitu. Tapi ya inilah politik yang ada begitu kan. Makanya yang namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Dengan adanya seperti ini yang namanya tahta, harta, ya wanita begitu kan. Wah, tiga hal ini yang kemudian condong pikiran masyarakat begitu, pikiran orang di situ. Makanya tidak terlalu ada orang itu tidak terlalu cinta kepada dunia tapi cinta main wanita begitu kan. Tidak terlalu cinta pada wanita tapi rakus pada kekuasaan. Itu banyak begitu. Yang namanya manusia itu bagaimana lagi begitu kan. Artinya apa? Artinya saya setuju sekali dengan pendapat Gusmus ini ya. Nampaknya Gusmus sudah memberikan tamparan keras begitu kan. Gusmus saya ancam bakal gembosi ketua umum PBNU jika lakukan hal ini. Mari kita baca ya. Mustamar PBNU Kiai Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus mengancam bakal menggembosi ketua umum PBNU Yahya Khalil Stakuf jika nantinya melenceng dari niat awal sebagai ketua umum PBNU. Ya walaupun ponaannya ya mana berani mereka. Ya walaupun ponaannya berani nggak begitu kan ya, kira-kira seperti itu.
Gusmus mengaku tak peduli sekalipun Yahya Khalil Stakuf adalah keponakannya sendiri. Ia menegaskan komitmen itu pernah disampaikan saat saat Gus Yahya meminta restu untuk mencalonkan sebagai Ketua Umum PBNU. Nah, sekarang sudah mulai tahu begitu kan ya, mulai terasa dan mulai terbongkar begitu kan apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Yahya terkait dengan PBNU ini begitu kan ya. Mulai ambisinya mulai ada begitu, dalam artian bahwa ingin menggembosi ini, menggembosi itu dan sebagainya. Bahkan kali ini ya katanya Gus Yahya ini ya, Kiai Yahya ini ya waktu pamitan mau nyalon. Ya ini saya bacakan ya. Dan itu saya tanya, niatmu apa ya? Ngelamar penggawean atau melawan pekerjaan ya. Artinya dengan adanya seperti ini lamar pekerjaan itu oke lah, tidak ada masalah begitu kan ya, niat baik dan niat tulus, tidak mencari kekuasaan di situ begitu. Tapi dengan adanya pernyataan belakangan ini, kita lihat saja realitasnya begitu kan. Belakangan ini muncul ya narasi-narasi semakin memanas antara PKB dan PBNU ya, terutama dalam pansus haji begitu kan. Apa kaitannya PBNU dan PKB dan pansus haji begitu? Ini saya kira apakah karena adiknya ya yang di Kemenak atau bagaimana? Nah ini yang masih belum jelas begitu. Saya pribadi begini, kalau DPR melakukan hak angket silahkan, tapi kalau tidak menemukan titik temu di situ dalam artian bahwa tidak ada indikasi dugaan korupsi, ya bagi kami santai-santai aja begitu. Kalau tidak salah bagi kami nggak usah panik. Kan sekarang kan begitu ya, ketika ditelusuri mereka agak panik begitu kan. Ya orang-orang semakin kuat kalau semakin itu panik begitu. Makanya kalau tidak salah ngapain kita harus panik. Mantan Rais Am PBNU itu mewanti-wanti Gus Yahya tidak melenceng dari niat awal dari PBNU ya. Bahkan nek kolek kedudukan wis ora ya, kalau mencari ya jabatan pokoknya tidak, sampai saya ancam kue di tengah jalan kok dicalono jadi wakil presiden. Kok ganti klem ya, aku arep kampanye wakil presiden Singliani ya. Kamu di tengah jalan kok dicalon, kalau kamu ya di tengah jalan dicalonkan jadi wakil presiden, saya juga ya akan menjadi wakil presiden dari lainnya begitu. Artinya ada menyaingi begitu kan. Tapi ya ini yang kita rasakan hari ini, bahwa apakah sekarang yang dilakukan oleh PBNU ini bersifat politis? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Apakah PKB akan diambil alih? Dan itu yang sekarang kita pertanyaan penting begitu. Makanya saya menganggap bahwa kalau toh pada akhirnya ada yang bersifat politis, ada yang mengganggu, dan ada yang ingin membenturkan PKB dengan PBNU, apakah ada oknum di dalamnya? Saya kira Gus Yahya sendiri begitu, saya melihat bahwa ya sejak awal tidak ingin bahwa PBNU dibawa ke ranah bersifat politik praktis. Saya setuju sekali pada waktu itu begitu kan. Wah, ini keren begitu kan. Ini keren. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja sekarang begitu kan ya. Nampaknya semakin banyak orang-orang yang kemudian masih melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Yahya ini dianggap sebagai bersifat politis. Bagi kami ada oknum-oknum yang kemudian ingin begitu kan membisiki di situ begitu kan. Seperti contoh Gus Ipul, saya terang-terangan aja. Ya politik Gus Ipul itu saya kira tidak baik begitu kan. Jangan-jangan di balik ini semua ada Gus Ipul. Kan begitu logikanya. Jangan-jangan. Tapi kita lihat saja bahwa Gus Ipul itu sejak awal dia setelah direkom oleh PKB mereka menang, lupa pada PKB begitu kan. Loncat sana loncat sini begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.